Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Ucup. Kali ini Bang Ucup mau berbagi pengalaman tentang perjalanan Bang Ucup ke Bali selama seminggu lewat jalur darat ya waktu itu. Terus selama seminggu ini dapatnya kemana aja sih daerah-daerah di Bali yang udah kita kunjungi, terus penginapannya di mana aja, wisata mana aja yang udah kita datengin waktu itu selama seminggu ya. Jadi sebelum perjalanan Bang Ucup sebenarnya udah ngelis kemana aja. Jadi setelah di list ini, setelah kita jalanin sebenarnya hampir 100% sesuai plan, sesuai rencana waktu itu. Oke, waktu itu kita berangkat jam 9 malam ya. Start dari Sidoarjo itu jam 9 antara setengah 10 malam. Lewati Pasuruan, Probolinggo. Waktu itu kita pilih jalur utama ya, nggak pilih lewat tol, karena kita pikir waktu itu berangkatnya malam jadi nggak terlalu macet lah ya, jalan jam setengah 10-an lah. Lewati Probolinggo, Kerakasan, kemudian nggak jauh dari Kerakasan kita bakal ditemuin indahnya PLTU Paiton malam hari ya. Sampai di PLTU ini sekitar setengah 12 malam, jadi perjalanan kurang lebih dari rumah itu 2 jam. Untuk malam hari kita bakal temui truk dan bis di malam hari ya, dan dia kalau nyalip itu dari arah berlawanan asal masuk. Jadi untuk teman-teman yang mau menggunakan mobil gitu kan, harap berhati-hati lah. Nah, jam 5 ini kita istirahat sejenak sambil sholat subuh. Udah ada di Banyuwangi ya jam 5. Sekitar 1,5 jam lagi sampai ke pelabuhan. Setelah jalan sebentar kita bakal ketemu sama yang namanya daerah Watu Dodol. Di sini seperti rest area sih sebenarnya ya. Sambil melihat sunset sebentar, kita jalan lagi dari Watu Dodol itu menuju ke pelabuhan itu sekitar setengah jam lah kurang lebih. Sebelum sampai ke pelabuhan nanti kita bakal ditemui di loket penjualan tiket online untuk menyeberang. Untuk biaya menyeberang itu kurang lebih harganya 180.000 ya per mobil. Jadi dihitung per mobil bukan per orang. Dan sebelumnya saya isi bensin ini sekitar 400.000 ya dari rumah. Jadi 400 sama 180, 580 ya sudah kita keluarkan. Untuk syarat beli tiket ini cukup KTP dan waktu itu masih pakai sertifikat vaksin ya. Untuk proses penyeberangan kurang lebih setengah jam. Nah, ini udah sampai di Gilimanuk. Jadi keluar dari pelabuhan Gilimanuk ini kita bakal ditemuin sama monyet-monyet liar ya, yang ada di luar pelabuhan. Untuk tujuannya kita adalah ke Kuta. Jadi saya mau menginap di dekat pantai Kuta. Kurang lebih makan waktu dari Gilimanuk itu 3 jam. Kemudian ada rest area sekitar 1,5 jam dari Gilimanuk ya. Namanya Yehleh kalau nggak salah ya. Ini rest area pinggir pantai. Untuk masuk ke rest area ini tidak dipungut biaya ya, hanya parkir saja. Untuk makanannya standar seperti Indomie, ayam goreng, kopi, es kelapa gitu. Dan harganya juga masih terjangkau. Di sini teman-teman bisa main air ya, buat anak-anak biasanya, atau cuma mau ngadem di bawah kelapa ya, santai sambil istirahat. Oke, setelah dari rest area kita langsung menuju tujuan Kuta. Kurang lebih 1,5 jam lagi sampai Kuta. Posisi penginapan saya ini berada tepat di depan Monumen Bom Bali. Oke, akhirnya kita sampai di penginapan yang pertama nih. Namanya Puri Tropo Zone Puri Rama Resort ya.
Letaknya itu nggak jauh dari Pantai Kute, sekitar 11 menit kalau jalan kaki. Ada beberapa alasan karena kenapa kita milih di Kuta, karena pertama itu dekat Pantai Kuta, kedua juga murah, sekitar saya dapat 120.000 sudah include sarapan. Karena untuk hari pertama ini kita hanya untuk beristirahat, kemungkinan di sore hari kita bakal keliling Kuta atau ke pantai di sekitaran Kuta, jadi cukuplah untuk istirahat. Kemudian juga untuk fasilitas sudah ada kolam renang, kamar pun ber-AC, cuman kamar mandi ini agak kurang bagus ya, kurang terawat ya. Untuk seharga 100 ribuan ya lumayan lah untuk istirahat. Mungkin buat teman-teman bisa menjadi referensi ya untuk menginap di Tropo ini. Kemudian sore hari saya sempat berjalan-jalan di sekitar Legian Kuta ini. Nah, beberapa video saya hilang, dan malamnya sempat saya jalan ya di sekitaran pantai Kuta. Sudah agak sepi ya. Sekitar pukul 7 keesokan harinya kita langsung menuju hotel kedua, Inna Bali Beach Resort ya. Jadi Inna ini ada banyak lokasi hotel di daerah Sanur. Jadi dekat penyeberangan Sanur ya menuju Nusa Penida. Itulah kenapa saya pilih di sini, karena saya akan menyeberang ke Nusa Penida ya. Resort ini cukup luas ya, mungkinan ini resort lama juga, tapi tempatnya suasananya asri ya, masih banyak pepohonan. Waktu itu saya bookingnya dari tiket.com, cari promo, kebetulan dapat 2 kamar itu 756.000 untuk 2 kamar ya. Untuk halaman terasnya juga lumayan luas ya, kamarnya juga lumayan luas ya, dan fasilitasnya lengkap juga. Jadi waktu itu udah jam 9 pagi, saya buru-buru ke penyeberangan Sanur ya, menuju Nusa Penida. Untuk ke pelabuhannya, kalau jalan kaki dari hotel ini sekitar 12 menit ya, kalau dari Google Maps, dan jalannya juga ya. Berhubung saya belum punya tiket penyeberangan, jadi saya buru-buru ke sana, karena kalau sebenarnya ya ada di Shopee atau Tokopedia itu pulang pergi itu 140.000 Sanur Nusa Penida. Cuma saya takutnya meleset ya waktunya, daripada saya udah beli sia-sia angus ya kan, mending saya beli on the spot aja. Akhirnya kita ketemu tuh di loket penjualan fastfoodnya. Saya tanya-tanya, jadi kebanyakan yang di sini itu transit dulu ke Pulau Lembongan, baru dari Pulau Lembongan ke Nusa Penida. Daripada saya gagal waktu itu, saya pikir ya udah saya ambil, saya tanya harganya itu 200 ribuan, saya tawar nggak bisa. Akhirnya ya udahlah, kita isi data dulu di sini, KTP, nomor telepon, dan akhirnya kita nunggu kapal datang ya. Akhirnya kan kapal kita datang, jadi kita harus lepas sendal dulu supaya nggak basah masuk ke dalam kapal ya. Untuk sekarang informasinya sudah ada di dermaga ya, jadi untuk naik kapal itu nggak harus basah-basahan. Untuk nyebrang itu makan waktu sekitar 30 menit dari Sanur ke Lembongan.
Kemudian dari Lembongan ke Nusa Penida itu 30 menit, jadi makan waktu 1 jam ya. Sebenarnya jadi agak lama kalau transit. Jadi kita sampai di Pulau Lembongan. Proses transit ya. Dari sini kita bakalan naik mobil katanya. Sekarang saya menuju ke mobil ya. Mobilnya jadi katanya mobil bak. Jadi dari sini jalan kaki naik ke atas dulu nih menuju mobil. Nah ini dia mobil bak. Nah, jadi kita tadi kan berhenti itu turun itu di Pelabuhan Nusa Lembongan bagian barat. Jadi sekarang jalan ke arah timur. Nah ini dia nih. Dari sini kita bakalan naik perahu kecil menuju Nusa Penida gitu. Jadi si Rocky penyedia jasa kapal cepat ini, dia punya pick up point di sebelah timur dari Nusa Lembongan. Sini kita mulai menyeberang, jadi sekitar 10-15 menit untuk penyeberangan. Nah kita muterin pulau yang ada di depan nih, pulau kecil yang ada di depan kita puterin menuju Nusa Penida. Nah itu dia pelabuhannya yang ada di depan, sudah terlihat. Oke, akhirnya kita sampai di sini. Ya, kita lihat udah disambut sama penyedia jasa kendaraan sewa motor dan mobil dan penginapan. Mbak, maaf ya, Mbak yang balik nanti jam 3 ya. Ya. Bisa kan di sini jam 3 ya. Nanti ketemu sama saya. Jadi di sini saya nanti disuruh kembali itu jam 3 sore. Jadi sampai ini setengah 11 ini baru sampai. Jadi nanti jam 3 sore saya harus kumpul lagi di sini. Kemudian saya langsung nego nih untuk sewa kendaraan. Jadi saya diminta itu sehari tadi nawarinnya 120.000. Ya saya tawar 60.000 waktu itu, nggak dikasih. Dia minta akhirnya 70.000. Oh ya, ini kita sewa ini nggak ada helmnya ya guys, terus juga nggak ada bensin, jadi kita harus isi bensin dulu. Jadi 70.000 itu ya cuma motor aja. Jangan lupa untuk nyimpen nomor yang punya motor sewaktu-waktu kita nanti lupa jalan ya, karena jalan juga agak berbelok-belok, sulit kan traffic kan. Kemudian tadi baru keluar dari pelabuhan itu kita dimintain uang untuk tiket bagi orang yang baru tiba di Nusa Penida. Tadi saya tanya sih resmi katanya sekitar 15.000 per orang. Sekarang kita menuju tujuan saya itu adalah Diamond Beach. Untuk sampai ke Diamond Beach itu kita memakan waktu kurang lebih 1 jam. Jadi selama perjalanan ke Diamond Beach-nya ini kita ditemuin sama tanjakan-tanjakan curam, karena menuju ke atas nih awalnya ya, ke bukit. Tanjakan serta tikungannya juga agak curam, turunan juga. Jalannya juga ngepas ya, 2 mobil. Saran saya sih sebenarnya enak naik motor ya, lebih cepet, karena nanti di atas itu katanya muat 1 mobil, jadi nanti kalau ketemu papasan ya salah satu harus ngalah dulu gitu. Selama perjalanan
Oh ya, kita bakal ditemuin turunan curam ya, nikung juga. Selama perjalanan juga kita bakal disuguhi pemandangan-pemandangan sedap dipandang lah. Jadi nggak bosan ya selama perjalanan. Waktu itu saya udah sampai 1 jam ya, 45 menit kurang lebih. Ini tanjakan ya, sudah mulai di bukit ya. Kemudian juga ini jalurnya itu benar-benar ngepas ya, 2 mobil itu ngepas gitu. Dan satu lagi, kalau mau sewa motor nantinya itu dilihat dulu motornya ya, karena ini saya dapat bannya ternyata botak bannya. Jadi waktu itu juga ternyata pas udah di tengah jalan baru sadar saya, ya takutnya bocor di jalan, makan waktu, karena kita kan ini ngejar waktu ya. Nah ini kemudian sudah sampai di pintu masuknya Diamond Beach ya. Saya sudah sampai nih sekitar setengah 12 siang waktu itu, jadi kurang lebih 45-50 menit saya tancap gas. Nah, di depan sudah ada gerbangnya nih, gerbang pintu masuk. Akhirnya kita sampai ya. Kebetulan nggak terlalu ramai. Berangkat juga bukan di musim liburan ya. Nah ini dia pintu masuknya. Sebelah kirinya itu ada loket ya, loket untuk pembelian tiket masuk. Untuk tiket masuknya itu per orang 10.000 dan motor itu 5.000 ya. Ini beberapa gambar yang berhasil saya ambil karena videonya hilang. Jadi setelah pintu masuk tadi langsung kita ditemui jalan setapak ini menurun. Jadi pas sampai ini sekitar siang ya, tengah hari, panas banget ya teman-teman. Jadi niatnya saya mau turun ke bawah ya, ke pantai. Cuma kalau dilihat itu tinggi banget. Jadi nanti takutnya nggak kuat ya, berat juga. Dan saya masih mau ke satu tempat lagi, yaitu rumah pohon melenteng. Dan posisinya juga nggak jauh ya dari di sini, rumah pohon melenteng. Nah ini ya rumah pohon melenteng. Ini sumbernya Google. Oke, sekarang kita lanjut ke rumah pohon melenteng. Tujuan kita yang kedua di Pulau Nusa Penida, karena waktunya udah hampir jam setengah 2 siang ya. Ini beberapa video juga hilang ya. Nah, ini langsung menuju rumah pohon melenteng. Nah ini rumah pohon melenteng, kita udah sampai ya. Cuma jalannya ini agak, tangganya curam ya, menurun dan agak jauh dari parkiran. Di depan saya ini udah ada rumah-rumah pohonnya ya. Ada 3 kalau nggak salah. Jadi yang buat dijadikan objek foto itu yang satu aja yang sering. Nah ini di sebelah kiri saya adalah rumah pohon melenteng yang dijadikan objek foto. Di depannya itu adalah Diamond Beach yang tadi kita datengin. Dan ini kita ada di atas ya, paling atas juga. Nah di kanan saya itu foto rumahnya tadi. Untuk bisa foto di objek rumah pohon melenteng itu dikenakan tarif 200.000 ya, dan antriannya juga cukup panjang. Untuk tiket masuk seharga 5.000 dan parkir motor 5.000 juga. Akhirnya selesai juga perjalanan saya ke Nusa Penida, kedua objek wisata di Nusa Penida. Sebenarnya masih ada lagi kayak Cliffing Beach, Bukit Teletubbies. Cuma waktunya sudah tidak cukup ya. Mungkin next time
Akhirnya saya sudah menuju Sanur, transit Nusa Lembongan ya. Mungkin untuk video selanjutnya itu ada di part 2 ya, untuk perjalanan saya berikutnya, karena terlalu panjang videonya. Untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih saya ucapkan, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.